Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Najib Nasirul Haq dari Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah IAIN Kediri. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah materi pada pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti fase F kelas 11 semester genap. Materi yang akan saya bahas adalah peradaban Islam pada masa modern. Pada pembahasan ini yang akan dibahas adalah tokoh-tokoh Islam pada masa modern beserta ide pokok pembaruannya. Oke, ini adalah tokoh yang pertama. Jadi di sini saya sediakan gambar tokoh. Ada yang tahu ini adalah gambar tokoh siapa? Dan ini adalah Muhammad Ali Pasha. Muhammad Ali Pasha ini dikenal dengan Pasha atau Muhammad Ali, merupakan pelopor kebangkitan Islam di Mesir. Muhammad Ali Pasha termasuk keluarga atau berasal dari keluarga yang tidak mampu. Karena kondisi tersebut, sejak kecil Muhammad Ali Pasha bekerja membantu perekonomian keluarganya dan tidak bisa mengenyam pendidikan sebagaimana anak-anak kebanyakan. Namun, Pasha termasuk anak yang cerdas, berani, dan gigih dalam bekerja. Karakter ini yang menempa dan mengantarkannya menjadi pemimpin di Mesir. Salah satu jasa besarnya adalah berhasil membebaskan Mesir dari kekuasaan Napoleon dari Prancis, sehingga Sultan di Turki merestui Muhammad Ali Pasha menjadi wali Mesir. Adapun pokok pemikiran Muhammad Ali Pasha adalah misalnya mengirimkan pelajar Mesir untuk belajar ke Prancis, Italia, Inggris, dan Austria. Lalu di dalam bidang militer, Muhammad Ali Pasha melakukan inovasi dengan mendatangkan seorang perwira tinggi Prancis untuk melatih tentara militer Mesir. Di dalam bidang ekonomi dan pertanian, Muhammad Ali Pasha melakukan beberapa inovasi, di antaranya memperbaiki irigasi lama, membangun irigasi baru, menanam kapas, mendatangkan ahli Eropa, dan membuka sekolah pertanian. Selanjutnya, tokoh yang kedua. Ini merupakan tokoh pembaharuan Islam yang kedua. Beliau adalah Muhammad Abduh. Muhammad Abduh dilahirkan di Mesir dan masih keturunan Umar bin Khattab dari garis ibunya. Muhammad Abduh belajar agama ke Syekh Ahmad, kemudian melanjutkan ke Universitas Al-Azhar Kairo. Setelah menyelesaikan studi, ia mengajar di Al-Azhar, sehingga pada puncak karirnya Muhammad Abduh menjadi mufti pertama di Mesir. Adapun ide pokok pemikiran Muhammad Abduh yaitu di dalam bidang pendidikan menawarkan agar dilakukan lintas disiplin ilmu, yaitu antara kurikulum madrasah dan sekolah. Tujuannya untuk menghilangkan dikotomi antara ulama dan ilmuwan modern, mengembangkan kelembagaan pendidikan, yaitu pendidikan sekolah menengah pemerintahan dalam berbagai bidang. Lalu pintu ijtihad masih terbuka lebar bagi umat Islam. Ijtihad merupakan dasar penting dalam menafsirkan kembali ajaran Islam. Selanjutnya, Islam adalah ajaran rasional yang sejalan dengan akal. Dengan akal, maka ilmu pengetahuan menjadi maju. Kekuasaan negara harus dibatasi oleh konstitusi yang dibuat oleh negara yang bersangkutan. Selanjutnya, adalah wajah yang tidak asing bagi kita, merupakan tokoh pembaruan Islam yang ada di Indonesia. Beliau ini adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kalau mendengar kata atau nama Kiai Haji Ahmad Dahlan, pasti
kita tidak akan terlepas dari salah satu organisasi Islam, yaitu Muhammadiyah. Beliau ini merupakan pendiri dari Muhammadiyah. Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir di Kauman, Yogyakarta. Kiai Haji Ahmad Dahlan, nama kecilnya adalah Muhammad Darwis. Ia baru dipanggil Ahmad Dahlan setelah pulang dari menunaikan ibadah haji dan menuntut ilmu. Perlu diketahui juga bahwasanya Kiai Haji Ahmad Dahlan ini belajar dengan Kiai Haji Soleh Darat bersama Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan ini merupakan teman sekaligus sahabat dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Adapun ide pokok pembaruan Kiai Haji Ahmad Dahlan yaitu tujuan utama pendidikan adalah membentuk manusia yang berbudi luhur, alim dalam agama, memiliki pandangan yang luas dan paham tentang masalah ilmu keduniaan. Yang kedua, pendidikan harus mencetak manusia-manusia yang berjiwa nasionalisme dan patriotisme sehingga bersedia berjuang untuk kemajuan masyarakat. Yang ketiga, materi pendidikan harus meliputi pendidikan moral dan akhlak, pendidikan individu, dan pendidikan kemasyarakatan. Yang selanjutnya, model pendidikan memadukan dua jenis pendidikan, yaitu pesantren dan sekolah umum. Oke, selanjutnya ini adalah tokoh Islam di Indonesia lagi, tokoh Islam yang sangat tidak asing bagi kita. Tidak perlu saya tunjukkan beliau ini siapa, yang pasti beliau ini adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kita tidak asing lagi dengan sebuah nama dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari, nama yang sangat familiar bagi kita. Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini merupakan pendiri Nahdlatul Ulama dan juga beliau sahabat dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, sang pendiri Muhammadiyah. Kiai Haji Hasyim Asy'ari lahir di Jombang, Jawa Timur. Dalam mencari ilmu, Kiai Haji Hasyim Asy'ari merupakan sosok yang tidak mengenal kata menyerah. Kiai Haji Hasyim Asy'ari belajar ilmu agama langsung dengan bapak dan kakeknya yang sekaligus pengasuh pondok pesantren. Dia tadi belajar ke Kiai Haji Soleh Darat di Semarang bersama dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Adapun pokok pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari yaitu di dalam bidang tasawuf, Kiai Haji Hasyim Asy'ari banyak dipengaruhi oleh Al-Ghazali. Menurutnya, tasawuf bertujuan memperbaiki perilaku umat Islam yang sesuai dengan prinsip ajaran Islam. Dalam melawan penjajah Belanda, Kiai Haji Hasyim Asy'ari menginisiasi resolusi jihad yang dicetuskan pada tanggal 22 Oktober 1945 yang sekarang diperingati sebagai Hari Santri Nasional. Di dalam bidang politik, Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengajak kepada umat Islam untuk membangun dan menjaga persatuan. Di dalam pendidikan, pemahaman Kiai Haji Hasyim Asy'ari terhadap pengetahuan adalah pembentukan karakter yang baik yang penuh dengan pemahaman secara benar dan sempurna terhadap ajaran-ajaran Islam serta mampu mengaktualisasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.